Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah azakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita yang mana malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bi'aunihi wa taufiqihi kita masuk ke poin 44. Terus selesai ketiga. Oh, 43 ya. Satu nomor 42. Nah, 43. Yang mana di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyatakan wa qad 'alimallahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yuzadu fi dzalikal adadu wala yunqasu minhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah tahu fi malam yazal, pada masa yang tidak ada awalannya, yakni sudah dulu-dulu Allah tahu ada man yadkhulul jannah, jumlah orang yang bakal masuk ke surga. Begitu pula Allah sudah tahu dari dulu-dulu sampai pada masa yang tidak dikenal kapannya, jumlah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Jumlatan wahidah, jumlah yang satu. Allah ngerti sampai perinciannya. Fala yuzadu fi dzalikal adad. Tidak akan pernah ada istilah tambahan dari jumlah itu. Dan tidak akan pernah pula ada pengurangan daripadanya. Itulah ikhwan fillah azakumullah, ketentuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada dan sudah ada garisan siapa saja yang bakal masuk ke dalam jannah dan siapa pula yang bakal masuk ke dalam nar. Semua sudah ditentukan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada istilah muncul penambahan di kemudian hari ataupun muncul pengurangan. Di catatan kaki Syekh Al-Albani membawakan keterangan, kata beliau, yushirul muallifu rahimahullah ila hadits Abdullah bin Amr qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban faqala atadruna ma hadzanil kitaban faqulna la ya Rasulullah illa an tukhbirana faqala lilladzi fi yadihi al-yumna hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Ada muallif mengisyaratkan ke hadis Abdullah bin Amr, kata beliau, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, pernah satu hari Rasulullah keluar menuju kami. Dalam keadaan di tangan Rasulullah itu ada 2 buah kitab.
Kemudian Rasul bersabda, apa kalian tahu, kata Rasulullah, apa dua kitab ini? Kami bilang, tidak ya Rasulullah, kecuali kalau kamu yang beritahu. Kalau tidak, belum kami tahu. Maka Rasulullah mengatakan kepada kitab yang ada di tangan kanannya, hadza kitabun min Rabbil alamin, kata Rasulullah. Kitab ini dari Allah, Rabb sekalian alam. Di dalam kitab ini yang di tangan kanan beliau itu tertulis nama-nama penduduk surga, nama-nama bapak mereka, bahkan nama kabilah mereka lengkap. Dari suku mana dia ada, keturunan siapa, semua tercantum di buku itu, kata Rasulullah. Ini di tangan kanan beliau. Tsumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim. Begitu seterusnya. Setelah dijumlah sampai akhirnya nama-nama itu sudah sempurna, tidak akan bakal ditambah dan tidak akan bakal dikurangi selama-lamanya. Masya Allah. Jadi sudah ada ketentuan nasib kita di kemudian hari ini bakal bagaimana, ikhwan sekalian. Apakah kita masuk ke dalam buku yang di tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kita tercantum di sana sampai nama bapak kita dan kabilah kita statusnya sebagai ahlul jannah, atau malah kebalikannya, waliyadzubillah, kita masuk ke dalam hadis berikutnya, tsumma qala lilladzi fi shimali, terus Rasul bilang kepada yang ada di tangan kiri, buku di tangan kiri, hadza kitabun min Rabbil alamin. Ya, ini pun juga kitab dari Allah, Rabb sekalian alam. Fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di dalamnya pun terdapat nama-nama ahli neraka, nama bapak mereka sampai kabilah-kabilah mereka. Na'udzubillah kalau kita masuk ke catatan yang tersebut. Tsumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Begitulah ya khonifidin azakumullah. Lengkap. Seperti lengkapnya buku di tangan kanan, begitu pula lengkap buku di tangan kiri. Seluruh nama itu tercatat, tidak ada kekaburan setitik pun. Siapa yang bakal menghuni surga, siapa yang bakal menghuni neraka. Akhirnya sahabat tanya, faqala ashabu, apa kata sahabat Rasul? Fafimal amal. Kalau begitu, amal itu untuk apa? Ini yang juga dipertanyakan dari zaman ke zaman oleh manusia berikutnya. In kana amrun qad furigha minhu, kalau memang urusannya sudah selesai ya Rasulullah, terus apa guna perintah amal? Masya Allah, pertanyaan yang betul-betul butuh jawaban, seperti butuhnya kita ke jawaban tersebut. Rasulullah pun jawab dengan tegas, saddidu wa qaribu. Fa inna sahibal jannati yukhtamu lahu bi amali ahlil jannah wa in amila ayyu amalin wa inna sahiban nari yukhtamu lahu bi amali ahlin nar wa in amila ayyu amalin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fanabadahuma tsumma qala farigha rabbukum minal ibad fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kata Rasulullah SAW, bagus-bagus kalian, baguskan langkah kalian, perbaiki hidup kalian. Bukan berserah diri ke takdir, berpangku tangan, termenung saja di tengah rumah sana. Berusaha, kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Bukan disuruh kita berdiam diri dengan dalil, ya sudahlah, kalau memang surga kan masuk juga. Ya sudahlah, kalau sudah neraka ya masuk juga sebaik apapun. Bukan itu tuntunan Rasul. Tapi berusaha. Kenapa kata Rasulullah? Karena sahibal jannah, penghuni surga itu akan ditutup amal hidupnya dengan amal ahlul jannah, walaupun dia beramal amal apapun sebelumnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan setiap orang itu didekatkan ke arah mana takdirnya, dimudahkan. Kalau baik itu bakal takdirnya baik, baik pula itu digampangkan Allah ke arah sana. Kalau jelek, kalau diajak ke baik pasti sulit. Nah, ini ciri-cirinya. Diajak kepada kebenaran, berat itu, otaknya terbuka, berat hatinya itu menerima. Tapi kalau dia baik, kata Rasulullah, lempang itu, diajarkan Allah, diajak Allah, diberi hidayah oleh Allah. Begitu pula sahibun nar, ditutup amalnya dengan amal ahli neraka, walaupun dia beramal apapun dengan amal sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan dua buku itu, dan Rasulullah menyatakan, Rabb kalian sudah selesai urusan takdirnya dari seluruh hamba.
Kemudian beliau bacakan surat Syura ayat ke-7. Satu kelompok penghuni surga, wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok lagi penghuni neraka. Tenang kita, ikhwan fillah azakumullah. Urusan kita ternyata diajarkan Rasul bukan memusingkan kita itu bakal gimana. Bukan itu ternyata. Tapi yang disuruh Rasulullah, kita itu cukup mengetahui saja. Kita ini semua sudah ada garis ketentuan akhir hayatnya. Di mana tempat kembalinya. Adapun urusan kita sehari-hari, beramal ke jalan yang terbaik dari seluruh amal yang ada, yang bermunculan di umat manusia ini. Mana yang terbaik itu yang cocok dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tugas kita. Jadi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah dibingungkan gara-gara urusan takdir. Malah terbalik. Kita lihat kaum yang paling percaya sama takdir Rasul, sahabat. Apa iya kita dapati di sahabat itu ada kemunduran seperti yang ditudingkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di belakang hari ini. Kata mereka kalau diajarkan takdir ke masyarakat kaum muslimin, nanti mundur, tidak maju gaya hidup mereka. Tergantung sama takdir. Jadi nggak usah diajar-ajar, kata. Tidak usah diberitahukan, tidak usah disiarkan. Masya Allah, mereka anggap ajaran Islam ini bisa dipilah. Ajaran Islam ini ada yang bahaya, ada yang merusak umatnya. Coba kita lihat yang paling ngerti takdir, yang pernah ambil pusing urusan takdir siapa? Sahabat. Pernah ambil pusing sampai bertanya, untuk apa amal ya Rasulullah? Ambil pusing. Setelah dijawab, coba lihat. Kemenangan Islam di tangan mereka nampaknya. Bukan di tangan orang-orang belakangan yang bilang nggak usah belajar takdir, ngaji dan semisalnya. Jadi terbukti, percaya takdir itu sebenarnya membuat dorongan bagi kita untuk kita beramal karena urusan takdir rahasia Allah, bukan lagi diurus oleh kita makhluk-makhluknya. Tugas kita apa yang Rasul pesankan tadi. Sabhidu wa qaribu. Selesai. Mari kita berlomba untuk kita mendekatkan diri sesuai yang diinginkan Allah kepada jalan kebenaran, kepada apa yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat lain kata beliau di sini, sebagian sahabat ketika dengar hadis Rasul ini, apa kata mereka? Nih, setelah dia dengar hadis Rasul yang menyatakan kondisi takdir itu begitu, baku sudah. Mereka bilang, idzan najtahid. Begitu seharusnya prinsip muslim. Begitu dengar ada istilah takdir itu begini, bukan mundur, bukan bingung. Tapi apa seperti kata sahabat. Kalau begitu kami akan sungguh-sungguh. Pasti jawabannya. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Idzan najtahid. Kalau begitu ya sudah, kami sungguh-sungguh. Begitu namanya kalau orang kepingin ke surga. Karena takdir itu rahasia, nggak bisa diungkap. Maka kami sungguh-sungguh. Bahkan dalam riwayat lain kata para sahabat, fal-an najid, al-an najid, wal-ana najid. Sungguh sekarang kami dapat kepastian itu. Kami dapat dan kami dapat. Ada juga menyatakan, sungguh kami akan semangat dan semangat. Masya Allah. Jelas. Apa prinsip sahabat, itulah prinsip kita. Dapat ilmu masalah takdir ini, nggak kita urusin merenungi kemana kita, tapi kita urusi apa maunya Allah atas diri kita. Allah mau apa? Allah ingin apa kita sebagai hambanya? Ingin menyembahnya saja, sesuai metode Rasulnya, sesuai jalan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan ke Rasulnya. Itu yang kita turun. Urusan takdir itu urusan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekedar mengenal saja. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Al-Albani, fafihi raddun sharihun 'alal jabriyah al-mutawakkilah alladzina yafhamuna minal hadits khilafa fahmi sahabati fata'ammal. Disinilah bantahan tegas kepada kaum Jabriyah. Jabriyah ini hulu ekstrim, kaum ekstremis memahami takdir. Menurut Jabriyah kita ini sudah robot. Nggak usah lagi urusan amal ke amal. Jelek pun kita buat, itu pasti baik. Karena itu maunya Allah, kata mereka. Dibantah di sini. Dengan pemahaman sahabat, kok beda? Ngerti mana memahami takdir sahabat atau kaum Jabriyah? Tentu ngerti sahabat. Sahabat begitu dengar prinsip takdir tadi, langsung mereka bilang, kami akan sungguh-sungguh. Sekarang kami serius. Nah,
untuk cari kebenaran, bukan terus mengatakan oh ya sudah, silakan buat apa saja, kan bagaimanapun tetap ketentuan Allah. Nah ini keliru, ikhwan fillah azakumullah. Ahlussunnah wal Jamaah mengikut pemahaman para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin 43 tadi ditambah tegas lagi dengan poin ke-44. Kata Imam Tahawi, wa kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'aluh wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Begitu pula seluruh perbuatan makhluk yang Allah sudah tahu dari makhluk itu apa yang bakal mereka perbuat. Prinsipnya apa? Setiap orang itu digampangkan ke arah mana takdirnya. Habis. Tinggal kita. Mau kita membiarkan diri kita digampang-gampangkan masuk ke dalam lingkaran syaitan, silahkan. Bukan begitu yang namanya mau surga. Semua orang ngerti. Mana ada istilah orang mau surga membiarkan dirinya hanyut di lingkaran syaitan. Kalau kita mau ke dalam lingkaran orang-orang yang beriman yang bakal masuk ke takdir ahlul jannah, usahakanlah diri kita. Sudah dijamin. Kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan ke arah mana dia ditakdirkan. Wal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu dengan penutup akhirnya. Itu ketentuan final terakhir. Apa yang dia bakal baik? Kira-kira di sini apa yang bakal kita ambil? Apa terus kita berpikir, saya beramal pas mau menutup umur? Bukan di situ kesimpulannya ya para sekalian. Tapi malah setelah kita dengar amal itu dengan penutup, kita jadi baik ini nggak pernah berhenti. Karena kita nggak ngerti ditutup kapan. Ya kalau kita berhenti dulu jadi orang baik sekarang, ternyata pas masa berhenti jadi orang baik, ditutup umur, hancur. Jadi bukan begitu memahaminya. Amal dengan penutup nantilah. Mau nutup umur aja lah baru baik. Siapa tahu umur tutup kapan? Ketika kita mengendorkan kondisi baik kita, ketika kita kendor sedikit, pas di saat itu umur ditutup. Na'udzubillah. Jadi di sini malah ngeri kita, mau ngendor-ngendorkan sedikit dari situasi baik di hidup ini ngeri. Jangan-jangan pas masa itu pula penutup umur datang, hancur. Jadi makin diperketat. Kondisi kita jadi baik itu makin diperketat. Karena kita berusaha penutup umur yang terbaik. Dengan husnul khatimah. Masya Allah, ini namanya penjelasan ilmu takdir yang benar dari buku ulama. Bukan malah kita hanyut rusak memahami takdir itu. Wasa'idu man sa'ida biqada'illah. Yang bahagia itu siapa yang dia itu bahagia dengan ketentuan Allah. Itu yang bahagia. Wasyaqiyu man syaqiya biqada'illah. Begitu pula orang yang celaka, yang celaka pula dia dengan ketentuan Allah. Yakin kita. Dapat kita bahagia, kita yakin ini sudah ketentuan Allah. Enggak terlalu kita berjingkrak-jingkrak kesenangan. Dapat celaka kita, kena musibah kita, yakin ini sudah ketentuan Allah. Tidak berputus asa kita dari musibah itu. Kokoh prinsip muslim kalau sudah percaya takdir menjalani hidup ini. Diperketat urusan kebaikannya, dia terima dengan lapang dada nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia terima dengan lapang dada pula segala macam musibah dan cobaan Allah yang ditimpakan kepadanya. Lengkap jalan hidup kita sudah dibimbing dengan kita mempercayai satu ilmu saja dalam Islam, ilmu takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam catatan kaki di sini dijelaskan, catatan kaki ketiga ya, kita lihat. Karena catatan kaki kedua itu cuma menjelaskan masalah hadis, artinya sanad hadis. Langsung saja kepada catatan kaki ketiga. Kata beliau, ada hadis dari Abu Hurairah dari Rasul SAW yang menyatakan asyaqi man syaqiya fi batni ummih wasa'id man sa'ida fi batni ummih. Di situ ketentuannya. Orang itu kalau celaka itu sudah ada tulisan dia bakal celaka masih dalam perut ibunya. Mana bisa dia nolak musibah itu? Belum lagi lahir dia masih di perut ibu sudah ditulis celaka. Begitu pula was-sa'idu man sa'ida fi batni ummi. Yang bahagia pun sudah ditulis bahagia di perut ibunya. Belum lagi lahir dia sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sudah ada ketenangan prinsip kita. Tugas kita yakini takdir itu sudah ada. Kita yakin kita ada dalam salah satu kemungkinan penduduk neraka atau penduduk surga. Itulah keyakinan kita.
Dalam diri kita ini ada salah satu dari dua kemungkinan. Mungkin kita ke dalam surga, mungkin kita dalam neraka. Dan itu cuman keyakinan saja, tidak dikaji mendalam tanpa ilmu tentangnya. Karena urusan kita setelah meyakini itu berusaha. Kita suka yang mana? Dicatat ke dalam penduduk surga, ya berusahalah. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita itu masuk ke dalam catatan tersebut. Kitalah yang dicatat ke dalam buku di tangan kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih terkait ini, poin ke-45. Kata beliau, wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih. Asal dari ilmu takdir itu rahasia Allah dalam makhluknya. Lam yattali ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak satupun ada yang ngerti urusan takdir ini. Malaikat yang mendekatkan diri pun gak tahu. Nabi yang diutus pun gak tahu. Takdir makhluk itu kemana. Betul-betul rahasia Allah. Wa ta'ammuqu wan nazaru fi dzalika zari'atul khuzlan. Camkan ini ikhwan sekalian. Mendalam-dalam membahasnya, menyelidiki tentang takdir itu tanpa ilmu padanya. Direnunginya, diresapinya. Tanpa ada ilmu ini. Menurut dia ini yang benar ini. Merenungi ajaran agama. Tanpa ilmu. Takdir pula yang dibahas dengan akalnya. Itu kata Syekh, zari'atul khudlan. Itu jalan menuju kehinaan. Ya kalau lagi merenung itu sekedar merenung. Kalau terus dan terus jatuh kepada sesat, mau bilang apa? Itu tangga, jalur, jalan menuju kesesatan, menuju kehinaan. Wasullamul hurman, tangga menuju keharaman. Wa darajatut tughyan, dan juga jenjang menuju penyimpangan. Jadi nggak usah kita kaji-kaji apa ini apa itu, sudah imani jalan buat baik, selesai. Fal hadaru kullul hadar min zalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Hati-hati, sungguh hati-hati dari perkara ini. Dari pendapat-pendapat seputar takdir yang nggak ada ujung pangkalnya. Dari bahasan-bahasan, pemikiran-pemikiran tentang masalah takdir. Dari desas-desus isu dan semisalnya. Jangan coba-coba itu ditoleh, kata beliau. Hati-hati sudah. Gak usah perumit kotak kita ini memikirkan yang itu rahasia Allah. Malaikat Nabi sekalipun gak bahas kemana-mana masalah takdir itu. Kenapa kita melampaui batas, sedangkan akal kita ini entah di mana-mana tahap pemahamannya dibanding orang-orang mulia. Jangan mendesakkan kemampuan akal kita ini di luar batasnya. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melipat, menutup ilmu takdir dari makhluknya. Rahasia. Wa nahahum an maramih. Allah larang mereka untuk mencoba menggapainya. Kama qala Ta'ala fi kitabih. Allah pernah berfirman dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan coba-coba Allah ditanya apa yang Allah buat. Jangan kita bilang, kenapa begini, kenapa kok saya, kenapa bukan dia. Jangan coba-coba tanya begitu, kata Allah. Wa hum yus'alun. Kamu yang siapkan diri untuk ditanya nanti oleh Allah. Jadi jangan sibukkan, kenapa kok Allah takdirkan saya nggak jelas kedudukannya, entah surga entah neraka. Kenapa? Jangan urusan itu. Kita ini barang milik Allah. Udah selesai. Urusan kita siapkan diri untuk ditanya Allah. Wa hum yus'alun. Mereka yang bakal ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Anbiya ayat 23. Faman sa'ala lima fa'al. Siapa berani tanya-tanya, kenapa Allah buat begini? Ini sering ini kaum muslimin. Kena dia azab, kena dia musibah, kena dia petaka, kena cobaan. Lepas kontrol cakapnya, langsung dia bilang, mengapa saya begini? Mengapa Allah kasih saya cobaan begini? Siapa cakap begini, kata Syekh? Faqad radda hukmal kitab. Berani dia telah menolak hukum kitab. Berani dia melecehkan takdir Allah. Waman radda hukmal kitab, nggak cukup sampai cuman di situ melecehkan, ada balasan. Siapa berani menolak hukum kitab, kana minal kafirin, ya dia itu sesungguhnya orang kafir. Sesungguhnya dia orang kafir. Jadi khonfidin azakumullah, berhati-hatilah. Jangan sampai kita dalam urusan takdir ini yang sudah sering kita kaji,
malah kita terjerumus ke dalam pemahaman yang tidak pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, coba kita lihat dalam buku Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalikai, kita lihat bagaimana bencinya sahabat besar seperti Ibnu Abbas melihat ada orang mendustakan takdir. Imam Lalikai meriwayatkan dari hadis Baqiyah dari Auza'i. Kata Baqiyah dari Auza'i, kata Auza'i menceritakan kepada kami Ala ibnul Hajjaj dari Muhammad bin Ubaid al-Makki dari Ibnu Abbas. Kata beliau, pernah orang ketemu Ibnu Abbas. Riwayat ini dibawakan juga di tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Lihat di situ. Kata orang ini ke Ibnu Abbas, "Hei Ibnu Abbas, inna rajulan qadima alaina yukadzibu bil qadar." Ada orang datang ke kami, dia enggak percaya sama takdir. Dia enggak percaya sama takdir katanya. Maka apa kata Ibnu Abbas? Daluni alaih. Bimbing aku nemui orang itu. Kenapa beliau minta bimbing? Ketika itu beliau qad umiyah, sudah buta, Ibnu Abbas. Coba bimbing aku temui orang itu, kata Ibnu Abbas. Ajak aku, bawa menemui orang mengatakan gak percaya takdir itu. Ada apa? Kok beliau semangat sekali untuk menemui orang itu? Kata orang-orang yang diminta Ibnu Abbas tadi ngajak ke sana, matasna, apa yang akan kamu buat dengan orang itu? Matasna, kenapa kamu ingin kami bawa ke sana? Apa yang akan kamu lakukan dengan dia? Kata Ibnu Abbas, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sumpah atas nama Allah, la in istamkantu minhu la'udanna anfahu hatta aqta'ah. Demi Allah yang aku berada di tangannya, kalau sampai aku bisa megang dia, ku gigit hidungnya sampai putus. Nah, ini marahnya Ibnu Abbas. Sempat dapat aku orang itu, ku gigit hidungnya sampai putus. Kemudian kata beliau lagi, walain waqa'tu rukbatahu biyadi la aduqanna. Kalau sempat aku pegang tengkoknya, aku patahkan. Masya Allah. Kita mungkin menganggap, oh saya kan nggak mengingkari takdir. Jangan dulu. Kalau kita berani bahas takdir tanpa ilmu, bisa kita ke sana. Jadi lihat, ini bukan sekedar kita dengar cerita asik begitu. Tapi peringatan ini. Memang sekarang mungkin kita menganggap jauh lah saya mengingkari takdir. Takdir kan rukun dalam rukun iman. Jangan dulu. Kalau kita mulai dengar-dengar kajian masalah takdir yang menyimpang, yang menyala, nggak ada keterangan-keterangan ilmiah, bukan nggak mungkin. Merenung kita pulang dari kajian itu. Nggak dikasih kita jalan terbaik memahami takdir. Merenung, lama-lama kita nggak percaya. Kita anggap kalau ada takdir berarti Allah zalim. Apa bukan tidak mungkin kita kena begini? Nah, kena ancaman keras dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhwan fillah azakumullah, riwayat yang saya bisa bawakan sebagai dukungan dari kajian kita ini. Dan sebenarnya di kajian kita ini di poin kedua masih ada catatan kaki panjang, tapi waktu kita pendek di malam hari ini untuk kita sholat tarawih. Insya Allah di malam Selasa depan kita lanjutkan kajian takdir ini dengan membaca poin kedua catatan kaki. Ada juga riwayat-riwayat tambahan seputar bagaimana sikap ulama salaf dan bagaimana kisah-kisah yang menganehkan kita melihat orang-orang yang tidak percaya sama takdir Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin sadar bahwasanya pemahaman ilmu agama ini baru selamat kita terima dengan kita kembali ke dalam buku-buku ulama besar ternama dari abad-abad terdahulu. Di dalamnya dapat hadis kita, dapat ayat kita, dapat pula pemahaman dari sahabat Rasul SAW langsung tanpa diutak-atik lagi. Mudah-mudahan manfaat bagi kita kajian kita ini. Dan akhirul da'wah wa akhirul kalamina anastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.